3 on air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Kultum Pemuda dengan tagline Ramadan Ceria bersama KNPI Aceh Barat, episod ketiga kita bisa mulai kembali. Tentunya bersama pemateri kita Ustadz Iskandar Ibrahim, SAGMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Hadirin rekan-rekan pemuda dimanapun berada, tema kita di episode ketiga ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Rekan-rekan sekalian, langsung saja kita bertanya-tanya, menggali lebih dalam bagaimana Al-Quran sejatinya kita jadikan sebagai pedoman hidup. Untuk itu, Ustaz, ini mungkin saya perkenalkan dulu sekilas ya. Ustaz Iskandar Ibrahim ini adalah sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aceh Barat, di mana pada kesempatan ini disandingkan dengan saya kebetulan Ketua Pemuda Muhammadiyah Aceh Barat juga begitu sana. Ya baik, mungkin biar lebih chemistry-nya nanti lebih dapat. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Untuk kita bersyukur kepada Allah dengan limpahan rahmat yang luar biasa sehingga pada hari ini kita masih dapat beraktivitas. Hingga sore hari ini masih dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat terus menerus kepada kita hingga tuntas Ramadan kita dan diterima. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita sampaikan, Rasul yang terakhir yang menjadi qudwah dan uswatun hasanah bagi kita sekalian umatnya. Terima kasih pertama kepada moderator. Dalam hal ini ya Pak disampaikan tadi Ketua Pemuda Muhammadiyah. Saya pun bisa terkejut kebetulan ini unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jelas di bulan Ramadan itu turunkan Al-Quran, yang Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk, pedoman hidup bagi manusia. Wa bayyinati minal huda, dan Al-Quran itu juga untuk pembeda antara mana yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Maka oleh karenanya ketika kita meyakini bahwa Al-Quran menjadi sebuah pedoman, bagaimana kita menggunakannya, kan begitu. Nah, ini tak ubah seperti dalam hal keduniaan lainnya. Kita membeli sepeda motor misalnya. Nah, di sana juga diberikan buku petunjuk pedoman penggunaan sepeda motor. Alat elektronik apapun yang kita beli hari ini diberikan petunjuk itu. Untuk apa? Supaya memudah kita menggunakan. Kalau tidak ada petunjuk itu, maka kita meraba-raba sehingga barang yang kita gunakan bisa rusak, hancur segera. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Allah memberikan petunjuk kepada kita, buku petunjuk kepada kita adalah Al-Quran. Sehingga ketika kita melihat berpedoman kepada Al-Quran, membuka Al-Quran, melihat pedomannya, maka jalan kita akan selamat. Ketika nggak kita membuka, kita bisa jadi rusak. Apa yang kita lakukan ketika kita menyatakan dan meyakini bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Nah, sebenarnya ini nggak boleh ada keraguan. Sudah pasti kalau kita yang beriman kan, Allah sampaikan tuh dia pembuka Al-Quran itu di surah Al-Baqarah yang sudah hafal kita semua. Ya kan? Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Jangan kita ragukan Al-Quran ini, kitab ini menjadi petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang muttaqin. Nah, kaitan dengan manusia tadi, hudal linnas, yang harus kita lakukan yang pertama adalah mempelajari. Jadi bukan hanya sekedar slogan, Al-Quran adalah pedoman hidup. Sementara kita tidak mempelajari, tidak belajar Al-Quran. Nah, bahkan hari ini saya menemukan sebuah observasi Ustaz. Iya. Di 1 tahun terakhir ini, tahun 2023, kita menggunakan sampel itu di tingkat remaja. Ini mungkin jadi sebuah PR kita pemuda ke depan, bagaimana dengan mereka. Di saat mereka kita tanyakan itu mengerti bahwa tahu mereka bahwasanya Al-Quran pedoman hidup. Nah, tapi apa yang dilakukan nggak tahu, hanya sekedar tahu saja. Nah, apa yang kita observasi kemarin, tingkat kemampuan baca Al-Quran. Nah, kalau kita buat perbandingan, kita 2015 dulu sudah juga pernah kita lakukan dan pernah dirilis oleh Badan Statistik. Nah, itu seluruh Aceh saat itu. Pada kesimpulan 75% sekian itu masyarakat Aceh Barat tidak bisa baca Al-Quran. 75%. Sungguh miris sekali, Ustaz. Jadi ketika 2023 kemarin 8 tahun kemudian masih kita lakukan lagi, kita masih menggunakan rekan-rekan di sekolah untuk karena sasaran kita itu anak-anak sekolah kemarin. Sekolah apa aja, maaf Ustaz? Sekolah umum dari SD, SMP, SMA, SMK. Kita ke depan menginginkan ke kampus. Karena disinyalir juga ada informasi juga tidak sedikit mahasiswa itu yang nggak mampu baca Al-Quran. Mungkin kategori kemampuan tadi berbeda antara SD, SMP, SMA dan mahasiswa. Ya, benar kan? sekali. Nah, kita temukan kemarin memang sudah luar biasa. 8 tahun menjelang dari 2015-2023 itu sudah naik, sudah menjadi 51, sekian persen yang belum bisa baca Al-Quran. Ini sangat miris kita. Nah, padahal ketika kita mengetahui bahwa itu Al-Quran adalah pedoman, bukan hanya sekedar itu manfaat ketika kita mempelajari. Bahkan Rasulullah SAW pun memberikan kepada kita sebuah motivasi di dalam mempelajari Al-Quran dengan label indikator seorang yang terbaik. Orang yang terbaik itu di antara manusia itu mereka yang senantiasa belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya. Mereka yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini kan orang yang baik, kata Rasulullah. Ya, benar sekali. Nah, hadis di samping pedoman belajar sudah menjadi orang yang baik. Nah, ini yang pertama, kita mempelajari Al-Quran, membacanya, ya kan? Al-Quran di setiap saat. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu harus menjadi sebuah zikir sebenarnya, zikir rutin kita. Ini juga miris. Nah, apalagi di bulan Ramadan, kita mendengar di bulan Ramadan itu penting baca Al-Quran, pahala yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi di lapangan, banyak orang belum menyentuh Al-Quran. Masih banyak itu, membuka aja belum. Nah, maka ketika kita kaitkan dengan istilah bahasa kita Aceh, dapat semua itu. Nah, itu kalau khatam dalam bahasa Al-Qurannya, bahasa Aceh adalah tamat. Ya. Jadi berapa kali tamat sudah? Oh, tiap saat saya tamat Al-Quran, memegang Al-Quran. Bahasa Aceh kan begitu. Tamat ya. Tamat Quran. Quran. Tapi bacanya nggak ada. Nah, ini fakta di lapangan. Nah, dimana oleh karenanya, yang pertama di antara yang harus kita lakukan ketika kita mengatakan bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup, mempelajarinya, kemudian membaca dan mentadabbur itu penting. Nah, memahami ayat Al-Quran itu apa yang dilakukan, apa yang disampaikan di situ, sehingga bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Mempelajarinya itu penting dan mengajarkan kepada orang lain dan menjadi zikir keseharian. Nah, maka saya menyampaikan kepada setiap kita itu, hari ini pastikan keluarga kita, pastikan teman kita, pastikan kita pemuda semua. Apa yang harus dipastikan? Bisa baca Al-Quran. Lalu pastikan mau membaca Al-Quran. Ada juga orang bisa baca Al-Quran tapi tidak mau membacanya. Nah, ini saya pikir seperti itu sederhana. Di samping banyak yang lainnya di dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana kita memfungsikan Al-Quran sebagai pedoman. Baik, luar biasa penjelasannya. Jadi ini kan audiens kita kebanyakan daripada pemuda ini, betul. Pemuda dan pemudi begitu kan. Kira-kira bagaimana kita
mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin ke depan ini. Begitu kan? Ya. Nah, ini inspirasi apa saja yang ada dalam Al-Quran yang bisa menjadi panduan bagi generasi pemuda kita ini dalam mempersiapkan diri mereka ke depan untuk menjadi leader-leader terbaik. Betul. Karena kalau kita lihat dari sini misalnya ya kan, yang ada di di aula Luar kita biasa. ini kan mantan-mantan ketua KNPI ini semuanya menjadi tokoh di masyarakat begitu kan. Jadi bagaimana inspirasi Al-Quran ini, Ustaz? Nah, kalau kita mengkaji dalam, banyak sebenarnya. Jadi ketika dikatakan pedoman tadi, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar diatur dalam Al-Quran. Betul. Nah, kalau kita mengkaitkan dengan inspirasi yang diberikan oleh Al-Quran kepada pemuda, itu sangat banyak. Di antaranya, Al-Quran mengajarkan kita kejujuran, berkata jujur. Kan banyak kita temukan di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran yang menyatakan jujur. Nah, ini adalah sebuah hal yang harus kita pahami betul oleh pemuda yang menjadi pemimpin masa depan. Kan, kejujuran. Nah, mengapa kejujuran itu harus dipahami? Dan yang dipahami itu bukan hanya sekedar kalimat kejujuran itu. Betul. Jujur itu adalah benar. Jujur itu adalah menunaikan hak. Bukannya sekedar itu. Kalau sekedar teori itu banyak orang sudah tahu teori. Nah, hari ini kita baca kan informasi berbagai macam sumber informasi. Siapa mereka yang tidak paham dengan kejujuran? Tapi apa yang terjadi? Ya kan? Mereka seolah-olah memperkosa kejujuran itu untuk kehidupan mereka. Nah, harapan ke depan pemuda itu yang harapan bangsa yang menjadi pemimpin masa yang akan datang. Maka perlu mempelajari sebaik mungkin apa itu jujur. Pada Rasulullah sebagai sosok uswatun kita, uswatun hasanah, teladan kita, contoh kita, telah mempraktekkan itu kejujuran itu. Nah, sejak beliau kecil sudah jujur berkata baik. Ya, menjelang pemuda beliau itu sebelum diangkat Rasul itu sudah duluan orang-orang Quraisy sana melabelkan, memberikan sebuah julukan Al-Amin. Karena jujurnya beliau. Lalu ketika beliau menjadi Rasul, apalagi luar biasa. Contoh-contoh kejujuran di dalam setiap praktek kehidupan yang Rasulullah sampaikan, yang Rasulullah praktekkan, menjadi hal yang bisa kita lakukan untuk pemuda yang akan datang. Ini inspirasi yang bisa kita lakukan untuk kehidupan masa yang akan datang di pemuda. Baik, Ustaz. Nah, mungkin banyak inspirasinya, Ustaz ya. Banyak. Ini mengingat waktu, Ustaz kan. Saya potong dulu sejenak karena kita juga ini kehadiran teman-teman pengurus KNPI di sini kan. Langsung begitu. Mungkin sebelum kita lanjutkan, Ustaz. Ya. Karena mengkaji Al-Quran ini semakin kita kaji semakin dalam deh memang. Panjang, betul. Jadi kita berikan dulu kesempatan, Ustaz ya. Boleh, silakan. Rekan-rekan kita yang hadir di sini. Mungkin ada yang sudah nggak sabar untuk bertanya ini, silakan teman-teman. Ya, baik, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sangat terhormat, hari ini kami kedatangan langsung Ustadz ya kan, selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Aceh Barat. Ya. Dan tadi kita sudah banyak mendengar tentang Al-Quran. Ya. Ini ada satu fenomena mungkin yang sering kita lihat Ustadz di lingkungan ataupun di lapangan gitu kan. Ada persoalan misalnya ketika proses pemilihan pimpinan daerah kan, yang memang kalau KIP kita sendiri itu ada tes baca Al-Quran. Betul. Nah, tadi Ustadz ada menyinggung tentang sejauh mana kemampuan membaca Al-Quran, ya, baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun sampai ke mahasiswa. Nah, yang pertama kan mungkin untuk melihat kemampuan tersebut standarnya seperti apa sih Ustadz, yang mungkin Ustadz bisa menjelaskan nih, yang dikategorikan bisa membaca Al-Quran ataupun selayaknya kan pemimpin tersebut bisa mentadaburkan isi Al-Quran tadi seperti Ustadz sampaikan. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, lantas upaya apa saja yang mungkin bisa kita lakukan secara bersama agar para pemuda khususnya ini yang kita kategorikan kemampuan baca Al-Qurannya di bawah standar itu ya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Betul. Misal hari ini kan kita
baru saja selesai pasca pemilihan kepala daerah, dan saya baru mendengar ada program yang sangat luar biasa itu dari Abang Tarmizi, bahwa setiap Ramadan kan sekarang tiap rumah itu wajib bukan tiap Ramadan, tiap maghrib maksudnya wajib baca Al-Quran 15 menit baru keluar. Dan itu kan salah satu upaya juga nih yang dilakukan pemerintah. Mungkin upaya lain yang bisa kita lakukan di tingkat madrasah mungkin hingga mahasiswa, apakah mungkin bisa dijadikan salah satu mata pelajaran di situ mungkin seperti itu. Baik. Luar biasa pertanyaannya. Silakan dijawab. Mantap itu. Memang itu fenomena sekarang ya. Al-Quran itu sudah dijauh dari kehidupan. Nanti ada alasan kenapa mereka menjauhkan diri dengan Al-Quran, walau itu sadar atau tidak, sengaja atau tidak. Tapi yang paling menarik tadi, apa tingkatan tadi ya, bagaimana standar yang kita sampaikan tadi belum bisa baca Al-Quran. Nah, kita menemukan fenomena fakta ini atau data ini melalui tes. Kita tes tuh. Semua siswa, semua itu kita tes, baik SD, SMP ya. Mampu kita pakai tim. Ya kan? Nah, itu kata ada guru-guru PAI di sekolah itu mereka melakukan kerja itu. Nah, yang kita sampaikan tadi 51,sekian% belum bisa di tahun 2023. Nah, ini datanya di sumber data di Kanwil Kementerian Agama Aceh. Itu adalah mereka yang belum bisa membaca dengan baik. Nah, dengan baik. Arti dengan baik ini mereka belum pas tajwidnya, ya kan? Ilmu tajwidnya belum bisa. Yang hari ini 48% itu yang bisa itu tingkat tertinggi bacanya adalah mereka hanya bisa menyambung huruf dengan baca terbata-bata. Kalau mereka membaca lancar, ya kan, itu akan tersendak dengan aturan-aturan atau hukum-hukum tajwid tadi. Nah, jadi yang standar hari ini yang kita inginkan adalah mereka bisa membaca sesuai dengan kaedah-kaedah tajwid. Itu yang kita inginkan. Maka program ke depan pemerintah itu tahun 2002 Aceh. Ya, Aceh di tahun 2023 awal kemarin PJ Gubernur yang lalu sudah mencanangkan itu. Ya, sudah mencanangkan saat itu namanya program baca Al-Quran 15 menit sebelum jam pertama di semua sekolah. Madrasah itu dengan program limit 15 menit sebelum jam pertama. Nah, kalau program umumnya namanya Getba Quran, gerakan baca Al-Quran. Nah, ini program pemerintah Aceh sudah dilakukan. Nah, yang kita inginkan ke depan adalah semua masyarakat Aceh, khususnya pemuda yang akan menjadi calon pemimpin ke depan. Apalagi kasus yang disampaikan tadi. Bagaimana kita kemarin menyaksikan, ya kan? Itu walaupun itu hanya untuk Aceh saja ya, berlaku aturan itu untuk Aceh. Nah, maka kadang-kadang kalau nggak mau jadi pemimpin, tidak bisa baca Al-Quran, ya calonkan diri ke luar Aceh. Kan begitu. Nah, jadi kalau mau calon diri di Aceh, ya wajib itu membaca Al-Quran. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya mereka membaca Al-Quran? Hari ini kita harus memperkenalkan betul. Dalam tanda kutip, membumikan Al-Quran itu harus. Iya, benar sekali. Nah, pemuda, ya kan, harus kita buat rutin membaca Al-Quran. Apakah ada majelis taklim baca Al-Quran? Hari ini kan yang sering kita lihat itu majelis taklim hanya membahas isi Al-Quran. Benar, Ustaz. Hukum-hukum dan sebagainya. Jarang kita melihat majelis tadarus Quran. Nah, ada nanti hari ini tadarus Quran di bulan Ramadan. Anak-anak remaja itu di masjid. Mereka nggak paham apa itu tadarus. Tidak lebih mereka itu hanya adalah tilawah Quran. Masing-masing tilawah terus. Nah, ini satu ayat sambung salah benar tuh nggak ada yang ngurus. Digilir saja ya. Digilir saja. Padahal harus ada yang mentornya begitu. Sebenarnya, kan begitu tadarusnya dimasukkan. Iya, betul. Tadarasa ya. Ya. Jadi ketika kita pun di sana menegur karena kita tidak dalam kelompok itu, karena dilakukan di masjid ini mereka duduk halaqahnya, kita jauh baca sendiri karena mendengarnya kurang benar bacaan, lalu kita hadir untuk menegur, marah sama kita. Betul. Nah, bahkan sampai marahnya itu bisa-bisa ya jadi hal yang tidak diinginkan. Nah, kemarin juga kita dapat berita di Bandar Meriah masalah. Nah, juga seperti itu terjadi pemukulan terhadap anak-anak yang baca Al-Quran. Nah, itu mungkin kan. Di samping yang lainnya yang perlu hari ini kami juga kemarin sudah sampaikan di acara muzakarah ulama tuh yang dibawa oleh Pak Bupati itu. Salah satu yang penting sekali hari ini pengadaan Al-Quran di sekolah. Di sekolah hari ini Al-Quran tidak memadai. Tidak berbanding lurus dengan jumlahnya siswa.
Iya. Ada siswa 500 di satu sekolah. Paling Quran paling ada itu 50 Quran. Itu pembantuan tsunami dulu. Iya. Nah, yang sudah cobek-cobek. Nah, begitu juga kalau kita selaku pimpinan keluarga di rumah. Betul. Belum menyiapkan Al-Quran sejumlah keluarga di rumah. Kalau kita banding HP, ada anak 5 di rumah, HP ada 6. Lebih HP. Al-Quran belum tentu ada 5 tuh. Kalaupun ada 2 itu, satu masih di bopet di lemari, satu lagi sudah acak-acakan. Nah, ini mungkin yang sangat penting, yang mendasar yang harus dilakukan, ya kan? Pembinaan kita setiap saat bagaimana ada halakah-halakah Al-Quran khusus untuk mempelajari Al-Quran. Ini perlu dibuat. Nah, di kampus-kampus sudah ada lembaga-lembaga kajian tuh kan, seperti misalnya lembaga dakwah kampus. Nah, lewat situ kan bisa. Jadi tidak harus kita mempelajari isi kandungan Al-Quran. Saya pikir seperti itu tuh. Mungkin apa perlu saat kita buat satu upaya yang lebih ekstrim. Misalnya begini, setiap ada anak-anak muda, mungkin kita nanti teknisnya apakah melihat KTP dia, usia tertentu katakanlah. Betul. Kalau dia mau belanja ke supermarket kah itu ataupun ke suatu tempat perbelanjaan, ini akan didiskon ketika kamu bisa baca Al-Quran misalnya. Gitu. Mantap itu. Ya kan? Ya, bisa. Misalnya seperti ketua kita di sini kan, ada usaha bakso Abudel misalnya, betul, kan? Betul. Ini siapa yang bisa baca Al-Quran? Ini apa dilebihkan pentolnya kah? Betul, Atau dikurangin harganya misalnya, ya kan? Begitu. Ide bagus tuh. Kita kemarin lihat tuh di Banda Aceh kan udah ada itu, ya kan? Tapi di sana sudah program karena hari ini kan lagi ngetrennya tahfiz Quran, ya kan? Jadi hari Jumat tuh dibuka tuh gerobak-gerobak bakso itu yang bisa hafal. Misalnya surat An-Naba gratis baksonya. Yang bisa hafal misalnya surat gratis ininya. Itu sudah diberikan motivasi seperti itu. Itu saya kira nggak ekstrim juga itu, bagus tuh. Betul, di kalangan mahasiswa kan bisa juga. Bahkan dosen pun kalau mau pun bisa. Apalagi dosen-dosen agama, ada pelajaran agama di tingkat mahasiswa. Ada pasti. Kenapa tidak? Cuman ada koreksian sedikit mungkin begini saat ketika kita baca secara bersama-sama misalnya kayak limit tadi 15 menit baca Al-Quran itu. Nah, ini juga hampir sama kayak tadarus yang bukan dipahami secara mestinya tadi itu. Jadi baca udah secara jamaah, kita nggak tahu siapa yang baca benar dan siapa yang baca salah. Begitu. Itu gimana kira Ustaz? Standarnya itu program itu kan dibimbing oleh guru. Dibaca semua. Ini program pertama, langkah awal limit ini. Jadi guru pembimbing di dalam kelas, mereka hadir ke setiap meja siswa. Dari meja ke meja siswa memperhatikan bacaan untuk pendataan. Jadi didata si A kemampuannya seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini, seterusnya. Lalu dalam masa 1 semester, itu guru pembimbing itu melaporkan hasilnya, berapa orang yang sudah tingkatan seperti ini, Nah, kemudian nanti di tahap berikutnya akan dibuat kelompok. Mereka nggak lagi limit seperti ini nanti di semester yang akan datang. Mereka ada pembahasan Al-Quran khusus, ada jam khusus nanti untuk mengkaji itu. Siapa yang ikut? Kelompok-kelompok tadi ini masih kelas IKA. Ada klasifikasinya lagi. Betul. Nah, di awalnya memang begitu. Nah, cuma ada 1-2 orang di lapangan, karena kan program baru. Ada guru kadang-kadang yang tidak begitu peduli. Baca terus ngeng. Mungkin ini kita berikan kesempatan ke rekan-rekan yang dari pemudi nih. Tadi ke pemuda sudah ada yang mewakili ya kan. Mungkin dari pemudi barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ini penting yang pemudi itu. Iya, sangat penting nih. Karena guru masa depan. Ya silakan. Di luar konteks boleh juga. Boleh. Boleh. Apa saja yang kira-kira berkaitan dengan atau tentang puasa kita juga boleh. Ada undang-undang. Mainkan. Baik, mungkin sambil mempersiapkan pertanyaan, ini Ustaz kan kita kan seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa target dakwah kita melalui Kultum Pemuda ini kan memang para pemuda begitu. Nah, di mana para pemuda hari ini kan kita kenal mereka itu sangat akrab dengan gadgetnya, digitalisasinya betul. Nah, kira-kira bagaimana nih para pemuda bisa menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup di tengah rimba digitalisasi lah kita bilang begitu. Inilah yang luar biasa hebat. Kalau kita dulu-dulunya itu kalau mau baca Al-Quran harus pergi ke dayah, ke pesantren, ke balai baru dapat Al-Quran. Betul. Jadi dengan kemajuan teknologi hari ini, itulah sebuah kemudahan diantarkan kepada kita harus lebih
ya, semangat untuk belajar Al-Quran. Ini kalau kita dengan gadget ini kan kapanpun dimanapun bisa kita buka Al-Quran, ya kan? Apa saja, di mana saja, dan mencari lebih cepat dibandingkan kita mencari Al-Quran di mashabnya. Namun masalahnya kadang-kadang pas buka Al-Quran itu muncul notifikasi film baru di situ. Nah inilah. Nah itu dia. Maka di awalnya itu ada Shopee mungkin juga di situ. Tapi saya nggak paham nih kalau dimatikan paket itu apa jalannya, iklan itu gitu ya. nggak paham juga tuh. Tapi intinya begini, saya mau katakan bahwa ketika kita memang niatnya sudah mau untuk belajar Al-Quran, ya kan, dengan gadget ini sangat bagus sekali. Bahkan kita bisa yang awal tadi yang saya katakan ketika Rasul memberikan semangat kepada kita orang-orang yang terbaik belajar Al-Quran dan mengajarkannya, apa yang tidak ada hari ini di Al-Quran, di gadget kita, di HP kita, semua ada. Nah ketika kita mempelajari Al-Quran, tafsirnya pun banyak di dalam Al-Quran. Nah ketika kita tidak mampu memahami tafsir, paling tidak untuk mendakwahkan Al-Quran itu udah gampang, ya kan? Mengambil satu tafsir satu ayat saja, one day one ayat misalnya, kita kirimkan ke teman, ke grup kita, hari ini tentang apa misalnya, gampang. Nah kalau kita pelajari dengan mazhab orang-orang dulu, kami dulu masih kecil nih, zaman kami mana ada hal yang seperti ini. Nah maka dengan teknologi hari ini yang luar biasa berkembang, memudahkan kita pemuda untuk membaca Al-Quran. Nah kita dulu mungkin hari ini nggak berani kita datang ke TPA, kamale, malu kita, udah besar sama anak-anak, ya kan? Hari ini sudah ada di HP. Kayak mana mengajarkan, bisa kita minta, coba bacakan, dibacakan, semua tuntas. Nah karena kalau belajar Al-Quran nggak bisa kita membaca sendiri, nggak bisa kita mendengar saja, ya kan? Karena ada pengaruh dengan bentuk mulutnya pada bentuk huruf-huruf tertentu. Benar sekali. Jadi kalau kita mendengar saja nggak pas juga. Nah, maka di sini bisa dibuat mulutnya bagaimana membaca alif, ba, dan seterusnya. Baik. Nah, jadi dengan teknologi saya pikir lebih maju lagi, lebih cepat lagi kita mempelajari Al-Quran. Nah, demikian pemuda ya. Jadi nggak ada alasan lagi bahwa digitalisasi ini sekarang menjauhkan kita. Malah harusnya hari ini kita menjadi semakin dekat dengan Al-Quran. Betul. Karena Al-Quran sudah ada di genggaman kita. Iya. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan ini, San, kita persilahkan kembali ini kepada rekan-rekan pemudi. Ya. Ya, silakan. Kan sekarang bisa gunakan ngaji dari gadget. Betul. Gadget, kan? Terus apa boleh kita lagi nyuci misal di kamar mandi, terus kita dengarkan bacaan Al-Quran di dalam kamar mandi. Ya. Kenapa tidak? Nah, sebenarnya yang tidak bisa dibawa ke kamar mandi itu karena itu bahagian daripada tempat yang kotor. Tapi dalam hal ini biasanya ke WC itu, ya kan? Mushafnya Al-Quran, tulisannya Al-Quran. Nah maka ini ketika kita, ini sering orang bertanya itu bagaimana kita membawakan HP ke dalam WC. Kan kita masuk kamar mandi, masuk toilet, HP di dalam kantong. Nah, di dalam HP kita ada aplikasi Al-Quran. Nah ini kalau kita buat perumpamaannya, orang yang tahfiz Quran masuk toilet, ini otak dia itu kan penuh dengan Al-Quran juga kan 30 juz. Jadi kepalanya ditaruh di luar dulu. Jadi artinya begini, ketika kita menggunakan setiap waktu, yang putri-putri ini baik di kamar mandi lagi menyuci atau di mana di dapur lagi memasak, bisa kita setel untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan hari ini sudah ngetren tuh. Di beberapa rumah kos itu saya lihat di Banda Aceh, kebetulan anak saya juga lagi kos di Banda Aceh kuliah, mereka menghidupkan, sudah disembunyikan speaker tuh, nggak tahu dari mana disembunyikan. Jadi begitu masuk dalam komplek rumahnya itu kan banyak, beberapa kamar tuh banyak, sudah disambut kita dengan suara yang sayup-sayup Al-Quran itu. Nah, jadi membuat kita tenang, ya, menenangkan jiwa dengan Al-Quran. Iya, benar sekali. Artinya hari ini tidak ada penghalang lagi untuk mendengar Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran sebagainya. Bahkan sampai-sampai ketika yang perempuan ini kondisinya misalnya fitrahnya ibu perempuan itu haidnya, ketika haid kita tidak bisa belajar, tidak bisa memegang Al-Quran, membaca dan sebagainya. Nah melalui dengan HP ini bisa kita mendengar. Nah kalau kita yang ada menghafal Quran, melalui ini kita bisa mengulang hafalan. Banyak bisa kita lakukan itu. Baik, luar biasa. Sudah terjawab? Alhamdulillah.
Jadi rekan-rekan pemuda dimanapun berada, baik yang live di ruangan ini maupun yang berada di rumah atau di kediamannya masing-masing, sebenarnya tentu banyak sekali masih hal yang ingin kita diskusikan, kita ingin perdalam dengan Ustadz kita hari ini. Namun apa yang hendak dikata, kita dibatasi oleh waktu, oleh masa ya. Oleh karena itu rekan-rekan pemuda sekalian, jangan lewatkan Kultum Pemuda berikutnya di episode keempat, insyaallah akan tayang di hari Kamis mendatang, tentu dengan pemateri yang lainnya dan dengan tema-tema menarik lainnya pula. Mungkin sebelum kita tutup, kita mintakan dulu nih closing statement dari Ustadz kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin Ustadz 1 menit mungkin ya. Closing statement. Ini sebagai penting yang perlu kita garis bawahi adalah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, jangan kita menjauhi dari Al-Qur'an karena akibatnya sangat fatal sekali dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha itu, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa di antara manusia itu, kan, barang siapa yang jauh daripada az-zikr. Zikr itu para ulama tafsir ya ada menafsirkan bahwa itu Al-Qur'an, ini maksudnya. Nah, siapa yang jauh dari Al-Qur'an, maka bagi mereka Allah berikan penghidupan yang sempit. Dan yang lebih parah lagi, di hari akhirat nanti dibangkitkan mereka dalam keadaan buta. Nah, maka kesempitan, ya, kegalauan, kemelaratan dan apapun yang terjadi pada kehidupan kita hari ini, kebiasaan kita adalah suka untuk menyalahkan orang lain. Wah, ini pemimpinnya begini, maka saya begini. Pemimpin begini, negeri begini, ya kan? Apalagi yang hari ini negeri kita banyak dengan kepalsuan, ya kan? Mulai palsu uang, palsu minyak, palsu emas, palsu semua, kan? Itu kan bagian galau kita, kan? Jangan-jangan emas yang udah kita beli mau jual besok nih emas palsu nih, rugi kita. Nah, langsung kita katakan, oh pemimpin tidak benar. Itu cepat kali kita menyalahkan orang lain. Padahal ketika kita ingin menyelam ke dalam Al-Quran, kita temukan kesusahan kita, kehidupan kita sempit itu dikarenakan kita jauh daripada Al-Quran. Maka oleh karenanya Al-Quran itu tidak boleh jauh, harus dekat dengan kita. Makna dekat bukan dikantongi, tapi setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Tiada hari tanpa baca Quran. Mungkin demikian. Makasih. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, Kami sama-sama. ucapkan atas ilmu dan kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadi tambahan semangat kita dalam mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Demikianlah Kultum Pemuda pada sore hari ini dengan tema Al-Quran sebagai pedoman hidup. Rekan-rekan pemuda dimanapun berada, selamat menanti berbuka puasa. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi